Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Andalusia, cerdas, religius, bersahabat, luar biasa hebat. Anandaku yang hebat-hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Bunda harap Ananda beserta keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi kesehatan dan semangat untuk belajar dari rumah bersama Bunda Irma. Sudah siap belajar tematik hari ini? Jika sudah, silakan duduk rapi. Siapkan buku dan alat tulisnya. Kita mulai berdoa terlebih dahulu. Bunda yang pimpin doanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Materi kita hari ini masih di tema 6 atau 3F, energi dan perubahannya. Nah, kita masuk di subtema 3 yaitu energi alternatif. Mata pelajaran yang pertama adalah bahasa Indonesia. Anandaku diharapkan mampu menemukan informasi dari teks tentang energi alternatif. Mata pelajaran yang kedua adalah SBDP. Anandaku diharapkan mampu membuat gambar bertema alam dengan unsur garis, bidang, dan warna. Bunda masuk pada mata pelajaran yang pertama, bahasa Indonesia. Menemukan informasi dari teks tentang energi alternatif. Tahukah kamu, kebutuhan energi semakin meningkat. Jika digunakan terus-menerus akan habis karena sebagian sumber energi tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, diperlukan sumber energi yang dapat menggantikannya. Nah, sumber energi pengganti disebut sumber energi alternatif. Energi alternatif adalah sumber energi yang tidak akan habis karena dapat terus diperbarui. Sumber energi alternatif dapat diperoleh dari matahari, angin, air, dan panas bumi. Nah, sekarang mari kita pelajari bersama sumber energi alternatif. Yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Matahari memiliki energi panas dan cahaya. Cahaya dan panas matahari juga dapat diubah menjadi energi listrik. Alat yang digunakan untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik disebut sel surya. Sel surya digunakan pada pembangkit listrik tenaga surya. Sumber energi alternatif yang kedua adalah angin. Angin dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Alat yang digunakan untuk mengubah energi angin menjadi energi listrik disebut aerogenerator. Di pantai, embusan angin terasa kencang. Pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB, seperti pada gambar berikut, biasanya dibangun di pantai atau pegunungan yang sumber energinya berasal dari angin. Nah, kincir angin akan memutar turbin dan menyalurkan tenaganya ke generator penghasil listrik. Kelebihan PLTB adalah sumber energi yang murah dan selalu ada. Penggunaan angin juga tidak menghasilkan limbah beracun dan berbahaya.
Oleh karena itu, kita harus menjaga agar udara tetap bersih dengan cara melakukan menanam pohon, tidak membakar sampah, dan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Sumber energi alternatif selanjutnya, yang ketiga adalah air. Air adalah sumber kehidupan. Manfaat air bagi manusia sangatlah besar. Aliran air yang deras dapat dimanfaatkan menggerakkan generator untuk menghasilkan energi listrik pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, seperti pada gambar berikut. Ada banyak sumber air di bumi, namun kini banyak sumber air yang tercemar. Oleh karena itu, Anandaku, kita harus melestarikan sumber air dengan tidak mencemarinya. Kita juga dapat menanam pohon untuk menambah cadangan air di tanah. Selanjutnya, sumber energi alternatif yang keempat adalah panas bumi. Panas bumi berasal dari lapisan batuan di dalam bumi yang sangat panas. Energi panas tersebut dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTPB. Nah, seperti ini gambarnya ya, Anandaku. Panas bumi digunakan untuk mendidihkan air sehingga menghasilkan uap panas. Uap panas kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin. Nah, turbin memutar generator sehingga menghasilkan listrik. Tahukah kamu, tumbuh-tumbuhan juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan bahan bakar alternatif, yaitu biodiesel dan biosolar, untuk mengatasi berkurangnya energi minyak bumi. Apa sih itu biodiesel, Bunda? Nah, biodiesel adalah bahan bakar pengganti solar yang terbuat dari tumbuhan, misalnya bunga matahari, kelapa sawit, jarak pagar, kacang tanah, dan kedelai. Sedangkan biosolar merupakan campuran solar dengan minyak tumbuhan. Adapun proses pembuatan biodiesel adalah menggiling dan memeras biji jarak kering untuk menghasilkan minyak jarak kasar. Selanjutnya, minyak jarak kasar disaring untuk menghasilkan minyak jarak bersih. Nah, biodiesel dan biosolar mempunyai keunggulan dan kelemahan. Adapun keunggulannya yaitu asap hasil pembakaran biosolar dan biodiesel lebih bersih dan ramah lingkungan. Sedangkan kelemahan biosolar adalah menghasilkan tenaga yang lebih rendah dibandingkan solar murni. Oleh karena itu, biosolar tidak sesuai jika digunakan pada kendaraan alat angkut beban. Baik, Anandaku yang hebat, selain matahari, angin, air, panas bumi, dan tumbuh-tumbuhan, kotoran hewan juga dapat diolah menjadi sumber energi alternatif. Salah satunya adalah limbah kotoran ternak sapi. Kotoran ternak sapi yang membusuk menghasilkan gas yang disebut biogas. Biogas dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak. Nah, proses pembuatan biogas dapat dilakukan dengan cara mencampurkan kotoran hewan dengan air dalam wadah besar yang tertutup rapat. Kotoran akan menghasilkan gas setelah kurang lebih 14 hari. Hasil biogas disalurkan melalui selang atau pipa. Nah, Anandaku dapat melihat pembuatan biogas pada gambar berikut. Jadi, Ananda, penggunaan biogas dapat menghemat biaya pembelian gas. Biogas juga tidak mencemari lingkungan. Selain itu,
Ampas atau sisa pembuatan biogas masih dapat digunakan sebagai pupuk oleh petani. Alhamdulillah, materi bahasa Indonesia sudah selesai. Sekarang Bunda masuk pada materi yang kedua, SBDP, yaitu membuat gambar bertema alam dengan unsur garis, bidang, dan warna. Kekayaan alam merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain menjadi sumber energi, alam juga menampilkan keindahan dan seringkali menjadi inspirasi dalam membuat gambar. Masih ingatkah kamu mengenai unsur-unsur gambar? Sekarang mari kita mengingat kembali ya. Unsur-unsur gambar antara lain yaitu garis, bentuk, dan warna. Untuk menghias gambar, kamu harus menggabungkan unsur-unsur tersebut dengan tepat. Nah, sekarang Bunda akan menampilkan contoh gambar yang terinspirasi dari alam. Silakan Anandaku melihat dengan saksama. Alhamdulillah, materi bahasa Indonesia dan SBDP telah selesai. Sekarang tugas Ananda di rumah. Yang pertama adalah bahasa Indonesia. Ada di halaman 67 nomor 1 dan 2 dan di halaman 86 nomor 2. Semuanya dikerja di buku tulis tematik. Adapun tugas yang kedua adalah SBDP. Ayo membuat gambar tentang alam, digambar pada kertas HVS. Nah, jika sudah selesai digambar, silakan Ananda berfoto bersama hasil karyanya, kemudian dikirim ke WA Bunda. Jazakumullahu khairan katsiran Ananda Soleh dan Soleha dan Bunda hebat dan Ayah hebat yang mendampingi Ananda di rumah. Semoga apa yang Bunda sampaikan hari ini dapat dimengerti oleh Ananda dan bermanfaat bagi Ananda. Sekian dari Bunda ya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.